Ya, murid Yesus, siang hari ini kita belajar perumpamaan mutiara yang indah di dalam Matius 13 ayat yang ke-45. Ini adalah bagian dari sesi kerajaan surga. Kita akan baca. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Ya, oke. Kerajaan Allah itu sesuatu yang sebenarnya sudah ada, bukan nanti-nanti. Kehendak Allah itu sudah ada daripada mulanya. Ketetapannya sudah ada daripada mulanya, ya. Jadi kalau kita lihat di dalam gambar kita, di dalam lingkaran itu ya, bahwa itu adalah kekekalan yang awal, disebut juga dengan alfa, kekekalan yang awal, kemudian omega itu kita kenal sebagai kekekalan yang akhir. Kehendak Allah itu sudah ada daripada mulanya, ketetapannya sudah ada daripada mulanya, tetapi dimanifestasikan dalam dimensi waktu, kemudian dimanifestasikan dalam dimensi budaya, dimensi sosial, dan dimensi wilayah ya. Dalam waktu kronosnya manusia, sebagian demi sebagian sampai kepada kekekalan yang akhir, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Ya. Delay terus. Ya. Dalam Kolose 1 ayat 16-17, di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu itu ada di dalam Dia. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta ini. Karena Dia memenuhi segala sesuatu, makanya di dalam Yakobus 1:12 padanya itu tidak ada perubahan atau bayangan karena sebuah pertukaran. Kalau kita berada di dalam ruangan masih ada bayangan, tetapi Allah segala sesuatu ada di dalam Dia, tidaklah berarti Allah itu masih memiliki bayangan. Jadi kerajaan Allah itu ya segala sesuatu itu ada di dalam Dia, dan ada kerajaannya tidak tergoncangkan. Kalau di dalam sebuah botol minuman, kalau airnya cuma separuh, dia masih bisa tergoncang. Tapi kalau sudah memenuhi segala sesuatu, maka tidak mungkin tergoncangkan. Kalau Salomo itu mengatakan bahkan sesungguhnya bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat memuatkan dia. Terlebih lagi rumah yang akan dia dirikan itu. Bahkan Rasul Paulus pun di situ dikatakan di 2 Korintus 12 itu dia pernah diangkat ke tingkat ketiga dari sorga. Tingkat pertama itu ya langit burung-burung. Kemudian tingkat kedua itu langit dari benda-benda langit atau angkasa itu sendiri. Sedangkan tingkat ketiga adalah langit dunia roh ya, seperti itu. Jadi kalau kita baca kerajaan Allah itu ya, dalam bahasa Yunani itu disebutkan Basileia Tauteo ya. Kalau dilihat dari grammatically itu adalah kerajaan yang milik Allah itu sendiri. Jadi literaturnya nih Basilea itu dapat berarti kerajaan atau wilayah, kemudian ada pemerintahannya, ada otoritas sebuah kerajaan. Jadi menekankan pada pemerintah dan wilayahnya ya. Kemudian kalau kita baca di dalam Matius 4 ayat 17, bertobatlah kerajaan Allah sudah dekat. Jadi kerajaan Allah itu kalau dilihat dari gramatikalnya itu perfect aktif indikatif. Jadi kerajaan Allah itu sudah dan terus-menerus berlangsung ya. Jadi kerajaan Allah itu telah tiba dan secara aktif mendatang dan mendekat dengan memberikan hasil yang terus berlangsung terus-menerus. Kerajaan Allah itu telah memasuki sejarah dari manusia. Kemudian di dalam Markus 1 ayat 15 itu dikatakan telah digenapi, kerajaan Allah telah tiba gitu ya, telah digenapi. Jadi sudah digenapi dalam waktu dimensinya manusia,
tapi sesuai dengan kairosnya Allah ya. Kemudian kalau kita lihat di dalam Lukas 17 ayat 21, di situ dikatakan kerajaan Allah itu tidak ada di sana atau di sini, tetapi di dalam atau di tengah-tengah kita. Immanuel itu artinya Allah ada di dalam kita, Yesus hadir di dalam diri kita. Kemudian sebuah kerajaan itu memiliki unsur-unsurnya, ada pemerintahnya, tentu ada raja, paling tidak ada 4, ada pemerintah, ada wilayah, ada rakyat, ada kedaulatannya ya. Rajanya sendiri kalau di kerajaan Allah. Wilayahnya ya wilayah fisik maupun non fisik, sehingga perintahnya ada di wilayah fisik dan non fisik. Rakyatnya adalah orang yang sudah atau warga negaranya adalah orang yang sudah percaya menerima tubuh dan darah Yesus dan dibaptis oleh Roh Kudus. Nah, kedaulatannya itu sifatnya mutlak. Kedaulatan itu artinya sebuah negara itu tidak diatur oleh wilayah atau negara lain. Jadi kedaulatan mutlak ada di wilayahnya. Kemudian kerajaan Allah itu ya kedaulatannya ada di wilayah kerajaan Allah itu sendiri. Ya, selain unsur-unsur ada juga aspek-aspek seperti dasar negara, ada firman Allah, ada undang-undang dasarnya, ada undang-undangnya. Kalau di Perjanjian Lama ada hukum Taurat, sedang di Perjanjian Baru ada hukum kasih karunia. Ada prinsip-prinsip ekonomi di dalam kerajaan Allah dan ada prinsip sosial juga bahwa kita adalah satu persekutuan tubuh Kristus yang saling mengasihi dan melayani. Ada sistem pertahanannya juga di dalam kerajaan surga itu sendiri, ada bala tentara surga. Penting kita mengetahui konteks Yahudi karena sering sekali Tuhan menggunakan istilah-istilah atau sesuatu yang dekat dengan budaya sastra atau tradisi dari Yahudi ya. Mengapa Yesus memilih seorang pedagang? Karena pedagang itu atau disebut dengan emporos itu bukanlah pembeli biasa, yaitu seorang yang ahli, dia tahu kualitas, dia tahu harga, dia sudah melihat banyak mutiara di berbagai negara, jadi dia bisa membedakan mutiara yang biasa atau mutiara yang luar biasa. Artinya ketika ia sedang menjual seluruh miliknya untuk membeli mutiara itu bukan suatu keputusan emosional, tapi sudah digali, sudah dipelajari, sudah dipahami, dan tahu persis nilainya. Mengapa sebuah mutiara? Kalau di zaman Tuhan Yesus, mutiara itu adalah suatu yang berharga, suatu yang bernilai. Simbol dari sebuah keindahan, kemurnian, kelangkaan, kemewahan, kehormatan raja-raja. Jadi mutiara itu sangat berharga. Pendengarnya langsung membayangkan sesuatu yang hampir-hampir tidak ternilai. Mutiara dalam tradisi Yahudi, mutiara itu memang jarang disebut, tapi gagasannya muncul sebagai lambang hikmat. Jadi untuk membandingkan hikmat itu lebih bernilai dari segala sesuatu yang dipakai mutiara. Hikmat tidak dapat dibeli dengan mutiara seperti itu ya. Kemudian mutiara itu sebagai lambang dari Taurat atau hikmat Allah atau firman Tuhan itu sendiri, sesuatu yang hanya dimiliki oleh orang-orang yang bijaksana. Ada pepatah Yahudi yang menggambarkan Taurat sebagai mutiara yang indah. Yesus menggunakan gambaran yang sudah dikenal, tetapi mengarahkannya kepada kerajaan Allah. Jadi menggunakan kebiasaan-kebiasaan tapi diarahkan kepada kerajaan Allah. Mengapa hanya ada satu mutiara? Yesus tidak berkata banyak mutiara, tetapi satu mutiara yang sangat berharga. Bahwa kerajaan Allah itu satu-satunya dan tidak ada bandingnya. Apa arti menjual segala sesuatunya miliknya? Itu bukan berarti keselamatan itu dapat dibeli. Sebaliknya tindakan itu menggambarkan perubahan prioritas, penyerahan total, kesediaan untuk melepaskan apapun demi Kristus. Kalau Rasul Paulus mengatakan di dalam Filipi, pengenalannya yang terdahulu itu dia anggap sampah setelah pengenalannya akan Kristus. Ya, jadi makna pendengar Yahudi, mutiara merupakan lambang keindahan dan nilai yang tinggi. Berbeda dengan emas yang bisa ditimbang, mutiara sangat langka dan dihargai karena kesempurnaannya. Pedagang mutiara adalah orang yang memiliki pengalaman menilai kualitas. Jadi ketika ia menemukan suatu mutiara yang paling indah, ia tahu nilainya melebihi semua mutiara yang lain. Seorang ahli mutiara yang telah melihat segala macam harta akhirnya menemukan sesuatu yang nilainya melampaui semuanya. Demikian pula ketika seorang benar-benar mengenal Kristus, kerajaan Allah, ia akan menyadari bahwa tidak ada kekayaan, kedudukan, ataupun ambisi dunia yang dapat menandingi nilainya. Dengan demikian Yesus menunjukkan bahwa ada orang yang menemukan kerajaan Allah secara tidak terduga seperti pemungut cukai atau orang berdosa. Ada pula yang telah mencari kebenaran itu seperti Nathanael mencari kebenaran dan Rasul Paulus. Keduanya sampai pada kesimpulan yang sama, kerajaan Allah itu layak mendapatkan seluruh dari hidup mereka.
konteks sastra rabbinik. Jadi setelah Yerusalem dihancurkan di zaman tahun 70-an, kemudian para rabi-rabi tahun 250 mulai mengumpulkan lagi sastra tadi, tulisan tadi, mulai mengumpulkan aturan-aturan yang tidak tertulis itu, ya. Jadi itulah konteks dari sastra rabbinik ini. Kita coba lihat. Mutiara sebagai gambaran sesuatu yang sangat berharga, Amsal 3:15 ya. Tadi sudah kita baca. Jadi ketika Yesus berbicara tentang seorang pedagang menemukan satu mutiara yang sangat berharga, gambaran tersebut sangat mudah dipahami oleh pendengar Yahudi sebagai sesuatu yang nilainya melampaui harta biasa. Dalam Pirkei Avot itu sebagai kalau disebut sebagai moral etik ya. Taurat sebagai sesuatu yang harus dicari dengan sungguh-sungguh. Dalam moral etik yang merupakan bagian dari misnah ya, misnah, terdapat banyak perkataan tentang mengejar hikmat Taurat. Salah satunya prinsipnya adalah bahwa seseorang harus menjadi murid yang sungguh-sungguh mencari, yang mempelajari Taurat dengan tekun, mirip dengan Zetonti ya, yang sedang mencari dalam Matius 13:45. Jadi pedagang dalam perumahan bukan orang yang kebetulan menemukan sesuatu, ia memang sedang mencari sesuatu yang sangat bernilai. Tetapi ada perbedaan yang sangat penting dalam tradisi Yahudi. Sesuatu yang paling berharga sering dikaitkan dengan Taurat, hikmat, takut akan Tuhan, hidup yang benar ya, dilanjutkan dengan hidup yang benar. Tetapi Yesus berkata demikian pula kerajaan sorga. Jadi Yesus mengambil pola berpikir yang sudah dikenal. Sesuatu yang sangat berharga harus dicari, melebihi kekayaan, dan kemudian mengarahkannya kepada kerajaan sorga. Yesus tidak sekedar mengajarkan carilah hikmat, tetapi kerajaan Allah adalah realitas yang nilainya melampaui segala sesuatu. Menariknya ada dua pencari di situ dikatakan ya, dua kelompok manusia yang mencari. Orang yang menemukan secara tiba-tiba, kemudian ada orang sengaja yang mencari. Mengapa orang itu menjual semuanya? Yang kelima, dalam pemikiran Yahudi memperoleh hikmat atau hidup yang benar memang dapat menuntun pengorbanan yang besar. Menjual semuanya adalah gambaran tentang nilai yang begitu berharga, begitu besar, sehingga seorang rela melepaskan segala sesuatu untuk memperoleh kerajaan Allah. Perkataan Yesus kepada orang kaya dalam arti, jualah segala milikmu, kemudian ikutlah aku. Bagaimana dengan Talmud? Kalau di dalam Talmud itu perjanjian lama itu adalah hikmat yang lebih berharga daripada permata. Kemudian menjadi tradisi dari Yahudi, Taurat dan hikmat sebagai harta yang harus terus dicari. Kalau di dalam Yesus maka mengatakan bahwa kerajaan Allah itu adalah nilai yang tertinggi. Pedagang menemukan mutiara yang sangat berharga, kemudian menjual segala sesuatunya untuk mendapat mutiara itu. Jadi dari sastra Arabi jika dibaca melalui latar belakang sastra Yahudi, mutiara dapat ditempatkan dalam dunia simbol yang berhubungan dengan hikmat, Taurat, nilai yang sangat tinggi, dan pencarian yang sungguh-sungguh. Tetapi Yesus melakukan sesuatu yang sangat kuat. Ia mengambil gambaran tentang sesuatu yang paling berharga dan menjadikan gambaran tentang kerajaan Allah. Kerajaan Allah adalah harta yang nilainya jauh melampaui segala sesuatu. Ada orang menemukannya ketika ia mencarinya, ada orang yang menemukannya setelah pencarian yang panjang. Tetapi ketika benar-benar menyadari nilainya, keduanya memberikan respon yang sama, tidak ada harga yang terlalu besar untuk memperoleh kerajaan itu. Kemudian kita coba kaji, kita lihat dalam konteks Yunani ya. Dalam Matius itu ada kata pedagang, emporo ya. Berarti itu pedagang besar ya, atau saudagar internasional, orang yang melakukan perdagangan lintas wilayah, emporos itu ya. Jadi pedagang yang besar yang sudah kalibernya internasional, lintas wilayah. Kalau kapelos itu dia menggunakan emporo. Kalau kapelos itu pengecer, pedagang kecil. Kalau kita bilang retail, tapi dia menggunakan emporos, pedagang besar. Makanya Yesus tidak menggambarkan seorang pembeli biasa, tetapi seorang yang profesional, yang ahli menilai kualitas barang. Jadi tokoh ini mengerti nilai, berpengalaman, dan tidak mudah ditipu. Jadi sudah jelas ya. Jadi pengalaman bernilai dan tidak bisa ditipu. Pesan yang muncul adalah bahwa keputusan menjual segala sesuatu dilakukan oleh orang yang benar-benar memahami nilai mutiara tersebut. Jadi pedagang ini ya, pedagang emporo, pedagang besar. Di situ dikatakan ada kata sedang mencari. Artinya mencari di situ zetio itu mencari, berusaha menemukan, mengejar, mencarinya dengan sungguh-sungguh. Jadi bukan sekedar mencari tapi dengan sungguh-sungguh. Dalam bentuk yang partisif ya sekarang.
Kata tersebut menunjukkan tindakan yang terus berlangsung, terus mencari, ya, sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kali kedua. Karena seisi bumi ini sangat besar, jadi tidak memuatkan tentang dia. Makanya dikatakan dalam Matius, pedagang itu bukan sekali mencari, tetapi telah lama mencari mutiara yang terbaik. Ya, jadi sering dipakai untuk pencarian yang sangat serius, kata ZTO itu, ya. Kemudian dalam Matius 6 ayat 33 itu digunakan istilah yang sama. Carilah dulu kerajaan Allah. Dengan demikian pencarian pedagang itu melambangkan pencarian yang tekun akan selalu memiliki bernilai yang tinggi. Ya, ada kata mutiara-mutiara yang indah, kalos, margaritas, kalos, ya. Bukan sekedar berarti atau baik dalam bahasa Yunani-nya. Kalau kalos juga berarti indah, mulia, berkualitas tinggi, sangat baik. Jadi kerajaan Allah itu adalah sesuatu yang indah, mulia, berkualitas tinggi, dan yang sangat baik. Ya, sebagai sebuah mutiara tadi yang sanggup melepaskan segala sesuatunya untuk mendapatkan mutiara itu, ya. Mutiara itu kalau dari kata ini lahir nama yang namanya Margaret, ya, yang secara harfiah berarti mutiara. Ada Prince Margaret, itu Ratu Margaret, seperti itu. Jadi mutiara yang bernilai sekali, yang tidak ada bandingannya. Pada zaman Yesus, mutiara merupakan salah satu benda yang paling mahal di dunia Mediteran pada waktu itu, ya. Ada kata lagi, setelah menemukan, artinya menemukan, memperoleh, mendapat setelah mencari, bukan tiba-tiba menemukan. Jadi bentuknya auritus, jadi past tense gitu, ya. Bentuknya past tense, auris, ya. Menunjukkan tindakan, bentuknya tidak. Tapi pencarian itu akhirnya mencapai sebuah tujuan, telah mencari, dia sudah mencarinya, ya. Nah, kemudian di situ ada kata politimos, suatu mutiara yang sama dari dua bagian, yaitu poli banyak dan nilai, banyak sekali nilai kehormatannya, sehingga artinya sangat mahal, amat bernilai, tidak ternilai. Kata ini juga dipakai untuk minyak narwastu yang sangat mahal. Jadi darah Kristus mahal sekali harganya, menggunakan bentuk yang berkerabat atau secara makna. Jadi bukan yang biasa, ya. Kemudian ada kata piprasko atau pepraken, ya, itu menjual. Bentuk perfect tense artinya tindakan yang telah selesai, tetapi akibatnya masih tetap berlaku, ya. Pedagang itu benar-benar telah melepaskan seluruh miliknya. Dan keputusannya bersifatnya final, ya. Telah, ya, jadi final. Kemudian ada kata lagi pantahosaehen, segala sesuatu yang ia miliki. Panta itu berarti seluruhnya, semua, tanpa pengecualian. Matius sengaja menekankan totalitas, ya. Jadi situ totalitas, jadi segala sesuatu aspek. Ada kata agoraso, itu membeli, ya, memperoleh melalui bayaran. Kita ini mendapatkan anugerah dengan ditebus, dibeli dengan kalimat yang sama, agoraso, ya. Jadi kata ini berasal dari agora, yaitu pasar. Waktu kita ditebus dari pasar perbudakan, kemudian dibeli. Itu cara membelinya seperti itu, dimiliki. Dalam Perjanjian Baru kata ini dipakai dalam metafora 1 Korintus 6:20. Kamu telah dibeli dengan sesuatu harga. Di dalam Matius 13 maknanya tamarfiah, pedagang membeli mutiara itu. Namun secara teologis tindakan ini menggambarkan komitmen total untuk memperoleh kerajaan Allah, bukan bahwa keselamatan dapat dibeli dengan, bukan berarti dengan upaya manusia, ya, atau jasa manusia, ya. Jadi secara teologis dari pilihan kata-kata Yunani itu ada emporos, pedagang, seorang yang ahli, yang paham. Kemudian ada suatu pencarian yang terus-menerus untuk mencari muria itu. Kemudian mutiara yang satu-satunya kerajaan Allah pada waktu dia ditemukan dan tidak ada bandingnya, ya. Sehingga dia sangat indah, kemudian sangat bernilai. Kemudian dia menjual seluruh, ya, seluruh pantai, menunjukkan komitmen tanpa syarat, totalitas. Keputusan itu final, ya, menggambarkan perubahan hidup yang tidak dapat ditarik kembali. Jadi sudut pandang Yunani, Yesus menggambarkan seorang saudagar profesional yang terus mencari hingga akhirnya menemukan suatu mutiara yang tidak tertandingi, ya. Pilihan kata-kata tadi itu memperlihatkan bahwa inti dari perumahan ini mengakui akan nilai kerajaan surga yang begitu besar, sehingga tidak layak menerima untuk komitmen total dari kita yang sungguh mengenalnya. Dia layak menerima komitmen total dari kita yang sungguh-sungguh mengenal dia. Yesus memanggai
simbol yang telah dikenal oleh pendengar-pendengarnya, tapi mengarahkannya dirinya kepada kerajaan surga, mutiara yang paling berharga. Jadi saudara-saudara, kita yang sudah dipenuhi, sudah tahu tentang kerajaan surga, kita belajar bahwa lewat perdagangan mutiara, jangan lupa mutiara termasuk yang paling mahal. Pedagang yang kaya, yang berkeliling, yang rela menghabiskan seluruh hartanya demi satu mutiara yang sempurna. Seperti itulah kita mengejar kerajaan surga. Ya, Yesus memakai contoh yang sangat dikenal pendengarnya. Kerajaan Allah adalah nilai yang tertinggi. Orang yang sungguh menemukannya akan rela meninggalkan apapun demi itu. Yesus menekankan bahwa fokus utama bukan pedagangnya, tapi fokus pada nilai dari kerajaan surga atau mutiara yang seperti dilambangkan dengan mutiara tadi. Kerajaan Allah itu begitu bernilai sehingga setiap pengorbanan menjadi masuk akal. Jadi Yesus menunjukkan dua jenis orang yang menemukannya dengan tanpa mencari, tapi ada juga yang menemukannya dengan pencarian yang terus-menerus. Tuhan Yesus berkati, jangan berhenti, carilah dulu kerajaan Allah, karena kerajaan Allah itu sangat bernilai, lebih bernilai dari segala sesuatu, dan cuma ada satu-satunya, rela merelakan segala sesuatunya secara totally, secara keseluruhan untuk mendapatkan sesuatu yang berharga. Itulah kehidupan yang kekal. Tuhan Yesus memberkati.